Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Misran Repa. Saya mahasiswa Universitas Flores. Jadi saya perwakilan dari teman-teman kelompok untuk menjelaskan tentang neuron. Jadi di sini kami menggunakan media PET. Jadi PET adalah media praktikum interaktif secara virtual yang dapat diakses melalui laman Google. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fitur-fitur yang ada pada neuron, yang ada pada media pembelajaran, itu neuron. Jadi kita tahu dulu bahwasanya apa itu neuron. Neuron adalah sel yang termasuk satuan kerja utama di dalam sistem saraf manusia. Sel neuron juga dinamakan sebagai sel saraf. Fungsi neuron adalah untuk mengantarkan impuls atau rangsangan yang berasal dari reseptor panca indera menuju otak dan sebaliknya. Selain itu, sel ini juga memiliki tanggung jawab terhadap pergerakan refleks. Oke, waktu selanjutnya ini adalah fitur-fiturnya. Tadi teman-teman bisa lihat di sini, legend yang ini itu adalah mengidentifikasi ion dan saluran. Oke, kemudian fitur yang kedua ini, show, itu adalah mengklik salah satu fiturnya, baik all ions yaitu ions, kemudian cargus yaitu muatan, kemudian concentrations yaitu konsentrasi, dan potential card atau grafik. Oke, kemudian di simulate neuron. Jadi itu adalah mengirim potensial aksi ke neuron. Oke, kemudian di sini ada zoom. Zoom untuk melihat tampilan membran sel dari dekat. Oke. Kemudian yang fitur selanjutnya itu adalah mengubah kecepatan simulasi. Jadi fast forward yaitu maju cepat, kemudian normal, kemudian slow motion yaitu gerak lambat. Oke, ada pause-nya, klik pause, dan ada kembalinya. Oke, itu saja fitur-fiturnya. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada teman saya Nur Tursini Rafiatul Hasanah untuk menjelaskan praktikumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang simulasi neuron pada media pembelajaran PET Colorado. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya, yaitu Dedi Misran, tentang fitur-fitur yang terdapat pada simulasi neuron PET ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang potensial chart. Teman-teman bisa melihat terdapat grafik membran potensial. Sebelum menjelaskan lebih lanjut, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu potensial membran. Potensial membran merupakan potensial yang diakibatkan oleh adanya perbedaan muatan pada sisi dalam dan sisi luar membran sel. Potensial listrik di dalam dan di luar membran bisa berubah. Adanya perbedaan konsentrasi ion difusi dalam dan luar membran mendorong terjadinya difusi ion-ion tersebut menembus membran sel. Difusi ion-ion potasium dan sodium menembus membran sel akan mempengaruhi potensial di sisi dalam dan luar membran sel. Selanjutnya potensial aksi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertiannya. Potensial aksi adalah aliran ionik positif dan negatif yang bergerak di dalam sel. Penyebab potensial aksi ditimbulkan oleh adanya sensasi yang dirasakan oleh tubuh. Potensial aksi pada membran saraf dan otot rangka dapat terjadi bila adanya rangsangan dari luar. Oke, kita lanjut ke stimulat neuron. Nah, sebelum stimulat neuron, pada potensial aksi ini terdapat beberapa tahap pada mekanismenya. Yang pertama ada tahap istirahat atau polarisasi atau resting potensial. Yang kedua tahap depolarisasi. Yang ketiga tahap repolarisasi, dan yang keempat tahap hiperpolarisasi. Kita lanjut. Kita mengklik stimulat neuron yang warna kuning ini. Nah,
Oke, uh, terlebih dahulu kita ambang batasnya dulu atau thresholdnya. Di sini teman-teman bisa melihat garis yang warna merah lurus itu merupakan ambang batas. Nah, ambang batas di sini sekitar min 55 atau di atas 75 dan di bawah 50. Kita ambil min 55 mV. Nah, pada tahap pertama itu ada tahap istirahat atau polarisasi. Terjadi ketika neuron dalam keadaan istirahat. Nah, seperti pada gambar ini, lurus ini merupakan tahap istirahat atau polarisasi. Kita lanjut. Nah, oke. Teman-teman bisa melihat warna ungu itu merupakan rangsangan dari luar atau stimulus. Seperti yang sudah saya jelaskan, potensial aksi pada membran saraf dan otot rangka dapat terjadi bila adanya rangsangan dari luar. Yang ungu tadi merupakan rangsangan dari luar. Terus selanjutnya ada tahap depolarisasi. Pada tahap ini, di mana ketika neuron menerima stimulus atau rangsangan, muatan di dalam sel tersebut berubah dari min 55 volt menuju 40 mV. Apabila muatan tersebut melewati threshold atau ambang batas yang tadi sudah saya jelaskan sebesar min 55 mV, membran akan terdepolarisasi. Apabila muatan tidak mencapai ambang batas, muatan akan kembali ke posisi semula. Kenaikan tegangan dalam membran tersebut akan menyebabkan terbukanya channel atau saluran natrium atau Na+. Nah, saluran natrium ini yang warna merah atau sodium gate channel. Karena adanya gradien konsentrasi natrium akan masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan muatan di dalam sel menjadi lebih positif hingga mencapai 40 mV yang tadinya min berubah menjadi positif. Min 55 meningkat pada tahap depolarisasi menjadi 40 mV. Yang ketiga, tahap repolarisasi. Pada tahap ini, di mana ketika muatan mencapai puncak sebesar 40 mV, channel atau saluran natrium akan tertutup, sehingga menyebabkan channel saluran kalium atau K+ terbuka, dan kalium akan keluar karena natrium tidak lagi masuk ke dalam sel, sehingga muatan akan kembali menurun. Yang kelima, tahap hiperpolarisasi, di mana muatan akan kembali turun melebihi keadaan semula, yaitu di bawah min 55, di bawah min 77 mV. Kemudian natrium dan kalium akan kembali menstabilkan neuron dan akan mengembalikan dalam keadaan semula atau dalam keadaan istirahat. Nah, teman-teman bisa melihat. Nah, yang sudah saya jelaskan tadi pada tahap hiperpolarisasi ini, di mana muatan akan kembali turun melebihi keadaan semula. Kan semulanya tadi min 55 menjadi min 77 mV. Nah, kemudian natrium dan kalium akan kembali menstabilkan neuron dan akan mengembalikan dalam keadaan semula atau dalam keadaan istirahat. Nah, warna merah yang lurus ini merupakan keadaan istirahat atau polarisasi. Oke, mungkin itu saja pembahasan tentang potensial chart. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.